Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian surat Ali Imran ayat 102. Kemudian surat Al-A'raf ayat 96. Baik, yang kami hormati dan kami muliakan pengurus Masjid Raya Jamiatul Bilad Pasar 60 Tapan. Dahulunya ini masjid yang paling megah, masjid yang pertama dibangun oleh nenek moyang kita, disebut dengan Masjid Raya Nagari Tapan. Ketika itu Tapan cuma satu nagari, ibu dan bapak-bapak. Ini masjid sangat bersejarah dari tantangan kehidupan adat dan syarat di Tapan. Selanjutnya yang kami muliakan ibu-ibu jamaah subuh Masjid Raya Jamiatul Bilad, bapak-bapak, seluruh jamaah yang hadir yang kami muliakan. Marilah sejenak kita menundukkan kepala, bertawakal, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, marilah kita memuji, menyanjung, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tentunya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ucapan segala puji untuk Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Atas nikmat dan rahmatnya ibu-ibu dan bapak-bapak masih diberikan Allah kepada kita. Nikmat-nikmat Allah tersebut tidak ada tandingannya. Apabila nikmat-nikmat Allah tersebut diuji, dicoba oleh Allah, diambil oleh Allah, apapun yang ada pada kita, apapun yang kita miliki, jangankan uang, jangankan harta emas, permata intan, berlian yang kita miliki, untuk mendapat kembali nikmat Allah tersebut, kita relakan semuanya itu, kita relakan. Kita rela melepaskan apa yang kita miliki demi mendapatkan kembali nikmat Allah. Contoh kesehatan. Orang kalau lagi sehat ibu-ibu, hatinya senang, hatinya bergembira, terasa kehidupan sangat indah baginya. Disebabkan indahnya kehidupan dunia, sehingga melupakan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diwanti-wantikan, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung surat Al-Imran ayat 185, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu daya. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan kita perturutkan pesona, kemegahan, fata morgana, kehidupan dunia, keindahan, perhiasan kehidupan dunia. Jangan kita perturutkan, karena kehidupan dunia itu sesungguhnya kehidupan yang menipu daya. Silakan kejar dunia, usaha kebaikan dunia silakan, tidak ada larang pantangnya. Akan tetapi kita jangan melupakan bekal kebaikan, pahala kehidupan negeri akhirat kita. Wa bataghi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat 77. Dan bersegeralah kamu, carilah olehmu, usahakan olehmu, kejarkan olehmu pahala-pahala, kebaikan-kebaikan, bekal kehidupan negeri akhiratmu. Tapi jangan melupakan duniamu. Kedua ibu, tahu kedua ibu? Mau sebut kedua nanti jangan terbayang oleh kita kurikulum KTSP, bukan itu. Kita diperintahkan untuk mencari kebaikan-kebaikan kehidupan negeri akhirat dengan tidak melupakan kehidupan kita di dunia. Makanya kalau kita ingin doa kita terkabul, diijabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mesti harus segala pekerjaan-pekerjaan kita, aktivitas-aktivitas dunia kita, hendaklah kita iringi dengan
amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang sangat luar biasa ini ibu dan bapak-bapak. Doa penyapu jagat. Biasanya kalau doa penyapu jagat itu jurus terakhir yang kita gunakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup, kesejahteraan hidup, keselamatan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau doa ibu-ibu tidak cukup bagi kita saja yang berdoa, bahkan kita panggil orang-orang alim, orang-orang siap datang ke rumah, pasti ia juga membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apakah doa itu dijawab? Apakah doa itu dikabulkan oleh Allah? Sementara kita tidak sholat. Bu, jawab. Ambo paling ceramah kultum janjing dengan ketua majelis taklim bahwa adanya di rumah kita. Mohon maaf bu, agak terlambat dikit. Sibuk-sibuk kalau persiapkan diri nak pergi ceramah. Uang rumah sibuk-sibuk pulang tak tolong ke masjid. Atau malu. Tapi tidak mengurangkan yang kehadiran. Walaupun tadi aku terlambat paling pas duduk tasyahud akhir. Amat ibu, tapi ingat bu, pahala jamaah didapat oleh kita atau oleh kami, karena kami kesini berniat untuk sholat berjamaah subuh. Doa bu aping-aping, coba aping bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Samiyang tidak mu doa itu terkabul. Mudah terkabul ibu, bapak-bapak? Tidak. Ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Doa kepada Allah itu adalah pertolongan yang kita minta kepada Allah. Kita akan ditolong, ya. Kita akan diberi, tapi dengan catatan menyembah Allah lah terlebih dahulu. Setelah itu baru minta pertolongan. Ya bu, ibu, lada ibu. Jadi penting nikmat dan rahmat Allah. Kesehatan, kesempatan. Ibu-ibu karena diberi kesempatan oleh Allah pada pagi subuh ini berjumpa dengan kami atau dengan ibu-ibu. Apa itu kesempatan? Usia ataupun umur. Coba ibu-ibu bayangkan, kiranya tadi malam malaikat maut datang. Lalu datang malaikat maut mencabutnya nyawa. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diutus, yang dikirimkan kepadamu akan mencabut nyawamu
sehingga mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Kalau mau macu ayat kamu mau kecek nih, kalau mati ngawak kembali kepada Tuhan awak itu rancak. Asal jangan mati kembali kepada setan. Asal jangan mati kembali kepada iblis. Apa itu contohnya mati kembali kepada setan, mati kembali kepada iblis? Dulu waktu lagi kita dunia cok gagah gitu, harum, bersih, suci. Malam dicium hun, siang dicium hun, pagi dicium hun, sore dicium hun. Begitu meninggal dunia, ternyata yang kembali kepada Allah itu sesuatu yang busuk, sesuatu yang tidak suci, yang tidak bersih. Mungkinkah Allah menerima kedatangannya? Mungkinkah Allah menerima kedatangannya? Tidak. Sama ibu atau bapak-bapak kui merantau. Ke mana merantau? Merantau ke Jakarta. Jalan pai merantau dulu, ngagak dak ibu. You gagah, you rancak. Lama tahun-tahun balik dari rantau. Kok na jatah dah kamu dah panjang. Lama pandai pakaian selebor. Kok ibu-ibu mereka pula. Dulu pakaiannya muslimah. Balik dari rantau lah pandai nyu pakai pakaian you can see. Ketiak nampak. Apalah kaca induan anak balik rantau. Kakak dak wating saring dak kah? Wating saring dak mereka model dak. Ika wating na bangun pula dak. Amo ada cuma cuba tak itu dulu. 9 tahun amo di Bukit Tinggi. Amo sakit di meninjau dulu. Sakit. Bobek di meninjau dan sekarang. Mau telepon mak. Kemudian ngecek ngebak. Kalau kabar sakit nak bobek balik nak tapan. Balik mau tapan. Di tapan mungkin diperhatinya oleh orang tua awak tentang awak. Sampai pak kerja. Ika dak ling dulu dak kah. Ling lain pula kah. Cari tempat bobek. Alhamdulillah sehat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Milik Allah, datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Pemana yang datang dulu bersih atau suci yang datang dulu, kembalinya hendaklah bersih dan suci. Kau gunu awak beribadah itu. Iko gunu ayo kita berpuasa, kita sholat, bersedekah, berzakat, berwakaf, berhaji, dan lain segala macam ibadah tersebut untuk membersihkan diri. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya, yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Bulan Ramadan maka bersihkan diri ibu. Ibu, berpuasa kita pada siangnya, di malam harinya kita beribadah qiyamul lail. Apa janji Allah melalui Rasulnya? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan perhitungan, dengan ilmunya ia beribadah puasa, ikhlas karena Allah, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Atau man qama Ramadan
Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan, qiyamul lail, mendirikan malam Ramadan, sholat tarawih, tadarus, bacaan Al-Quran atau zikir kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah subuh yang kami muliakan, salawat dan salam buat Habibullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu, pada pagi ini akan kita coba sedikit menyampaikan tentang persoalan takwa. Ya Bu, cita-cita, harapan, tujuan dari perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa Ramadan, tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Kenapa itu disuruh? Kenapa itu diwajibkan hingga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman? Karena takwa tersebut derajat kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu ta'ala, yang paling tinggi, Bu. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Apa manfaat takwa tersebut? Al-A'raf ayat 96 menjelaskan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit, diturunnya dari Allah, dan mengeluarkan keberkahan dari bumi. Kenapa itu bisa dikeluarkan oleh Allah? Kenapa itu bisa diturunkan oleh Allah? Keberkahan, kebaikan. Karena penduduknya, masyarakatnya bertakwa, beriman kepada Allah. Itu dah bertakwa selama bulan Ramadan lah. Tahu bertakwa selama Ramadan dulu. Selama bulan Ramadan rajin datang ke masjid. Tarawih rajin, 5 waktu sehari semalam rajin. Lah habis Ramadan, telah selesai Idul Fitri, dicucinya mukenahnya, disetrika, dikasih parfum, Bu, dilipat baik-baik, dilipat elok-elok, diletakkan di almari talase tingkat yang pertama. Saya simpan kamu di sini. Tahun depan kita bertemu lagi ya. Ayat itu betul. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Memang selama Ramadan, bapak-bapak dan ibu-ibu, uang banyak di bertakwa. Dak besok ke masjid, lah ke masjid. Dak besok sembahyang berjamaah, lah sembahyang berjamaah. Sembahyang 5 waktu sehari semalamnya ompong-ompong.
upang-upang, tinggal-tinggal. Masuk Ramadan dek inyo puasa, teratur, tertib sholat 5 waktu sehari semalam. Syukur alhamdulillah. Tapi sayangku, selama bulan Ramadan lah, janganlah seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Dengan takut, dengan bertakwa, sebenar-benar bertakwa kepadanya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Haqqa, benar. Qatu tuqatih, kuat. Jadi surat Ali Imran ayat 102 itu seruan himbauan Allah kepada orang-orang yang beriman supaya meningkatkan ketakwaannya dengan takwa yang sebenarnya, dengan takwa yang sekuat-kuatnya. Dan janganlah kamu mati melainkan sudah menjadi seorang muslim yang sejati. Ya, Bu. Kalau belum menjadi seorang muslim yang sejati, jangan kita mati dulu, tekor nanti. Tong tekor. Ambo beli gale bu 1 juta, ambo bajua beli 800. Tekor 2 jangan sampai tekor. Jadi bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sekuat-kuatnya. Gunakan diri, harta-harta kita sebagai fasilitas untuk menyalurkan, untuk pembuktian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada harta banyak berzakat dan nak rugi. Makin banyak harta makin pengasih gitu. Makin banyak harta makin penyayang. Jadikan harta tersebut menolong diri kita. Bagaimana caranya? Tentu dengan rajin, gemar bersedekah, berwakaf, berinfak, berzakat. Karena pada masa dan ketiganya nanti di hari kiamat, harta itu akan datang kepada kita, akan memberikan pertolongan dan syafaat. Ama dan dak mau wakaf dan dak mau berzakat. Biarlah min kamu simpan banyak-banyak lagi. Nanti surat At-Taubah ayat 34 35 ibu-ibu buka. Harta yang kamu cintai tidak kamu salurkan di jalan Allah, dipanaskan di atas api neraka jahanam. Begitu merahnya emas dan perak tersebut, harta tersebut, lalu disetrikakan pada kening. Tuh yang bu, kalau kening ibu kamu lihatlah banyak melisut-lisut. Hah? Apa kau tak pakai leke? Weh lampu. Ada seumpama kalau dulu rajin ya nama bedak, bakas saya kusuk tu lah. Tapi tipih ya, keriput jadi kan. Nanti ibu-ibu kalau pilih kikir, ceke jawab, kijit dan tak simpan terus. Seolah-olah harta aku disimpan bisa menolong, malah nanti di hari kiamat harta itu dipanaskan dalam neraka, disetrikakan pada kening, pada jidat, pada lambung, pada punggung, lalu dikatakan rasakanlah harta hasil simpananmu. Rasakan. Bagaimana rasanya?
bara api disetrika pada kening, disetrika pada perut, disetrika pada punggung, tentunya siksaan dan azab yang kita terima dari Allah. Bertakwalah kepada Allah. Takwa artinya takut. Ibu kalau takut ke ular, mau mana? Aduh lah, sudah ingat ke masuk ke rumah. Ibu takut, kabur kan? Ngegau. Ambo uang rumah ambo di Jumat di Sungai Gabe khutbah. Takut buang hujan balik. Awak nangis di majelis taklim di Nurul Haq Pasar Bukit. Begitu dikit hujan teduh, mau tacap gas, mau tengok api yang senang dulu. Acara jam dulu. Tibu dalam perjalanan, tibu di talang api berbunyi. Saya pula dalam buat dah macam. Mau kira mau rumah dalam buat. Aku kecewa mah, ngomong, ngau. Apa salah? Dia ngajak ulah masuk rumah dah. Ulah masuk rumah. La ilaha illallah, bang utarah nama tacap lagasan mudi. Bedo kan. Tibu rumah mau tanya, Maryam, lah keluar seseorang. Iya. Peman ulah ni. Tegak apa lu ada? Tegak apa lu ada tu? Lehernya kembang. Oh, ulah kubra, ulah sang kecil. Nah, dari contoh itu yang dapat ditangkap, yang dapat diambil, takut ke ular, ngau. Kalim pasiang coba aku dah mau. Minta tolong, dengar aja sekolah pe mau bakti ya dah. Mau dengar terus, lebih balik tu. Datang gua, mau dia kena takut ada ular. Nak lagi menyelamatkan diri, makanya ada petata petitik patuah orang tua kita dahulu. Kalau takut pada pedang, yang panjang samurai itu, takut pakai pada pedang tu, selamatkan diri. Jangan lari ke buku, lari kepada pangkal pedang. Kalau lari ke buku, makbul lah bu. Ini enggak pedang tu, buat lagi gua. Adi buka gelombang dubleh pun jurus nomor 2. Adi gelek dikit, tibu tangan pakai pedang disasak uang, dirikui patah tengarangan. Larilah pada pangkal pedang. Kalau takut kepada harimau, jangan lari pada tempat yang sunyi, pada tempat yang lengang. Iu ada nyu anak ni. Awak nak kapung kau ni, nampak harimau, dikejar awak we. Belah sina banyak uang sedang menonton poli. Awak dah lagi kurang banyak kedak, nak lagi seseorang amak pun dah, mati we lah ni. Cuba lagi kurang banyak. Bisa jadi enggak awak diambil dah. Nampak ni buku kau pada dia lah. Mereka adalah kuih. Takut kepada harimau, larilah kepada tempat yang ramai. Takut kepada Allah, bagaimana caranya bu? Takut kepada Allah, bagaimana caranya? Apakah lagi? Apakah mendekat? Mendekatlah kepada Allah. Patuhlah kepada Allah. Oh takut kepada Allah. Oh lagi sabiang tidak. Ada gendama dalam narkoba. Tuh ada gendama bu. Masalahkakum fisakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Penduduk neraka itu ditanya bu. Oleh penduduk surga, tangeyang-ngeyang kena azab, menjerit-jerit, nangis-nangis, sembunyi orang kena azab. Kecek penduduk surga, aku merkat limu juga. Awak lemak-lemak nak tidur, nak istirahat, apa senang-senang dalam surga kan? Dengan bidadari-bidadaranya. Kan merkat limu yuk, dicari sumber solo bagaimana kira dari narko. Ditanya, masalah takum fisakar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar ini? Penduduk neraka sakar itu menjawab dulu. Qalu lam naku minal musallin.
Karena kami dahulu tidak mengerjakan sholat. Man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara. Hadis Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali saja dengan sengaja, sungguh ia sudahkah kafir. Oral Islam wa qawaidu dinis salasah alaihinna usisal Islam wa man taraka wahidatan min kunna fahuwa biha kafir wa halalul dhami syahadatu an la ilaha illallah as-salatul maktubah sauma Ramadan. Tahu artinya, Bu? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, disahihkan oleh sahabi. Ikatan Islam dan sendi agama 3 perkara. Ikatan Islam dan sendi agama 3 perkara. Di atasnya berdiri satu. Dari yang 3 itu kita jadikan satu. Apa ia? Sholat. Dengan sholat orang bersyahadat. Dengan sholat orang berpuasa. Aduh, ibu sedang sembahyang minum air. Ada tak? Orang sembahyang ikut imam, Allahu Akbar, Allahu. Dengar imam, tak kena gulu-gulu, aduh dalam saku, nggak makan dulu. Batal sholat tu. 3 macam itu saling menguatkan. Tidak bisa dipisah, cuma bisa dibedakan saja. Orang-orang yang sholatnya konsisten, yang berpendirian, dia tetap berpuasa. Dia tetap bersyahadat. 3 itu banyak modal anak itu. Banyak modal anak. Bersahadat modalnya mengonyak-onyak. Tuh banyak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu kan. Tasdiqu bil qalbi. Benarkan ucapan itu dengan hati. Wa yaf'alu bil arkan. Amalkan dengan anggota badan. Tidak perlu disyaratkan kepeng sekian. Tidak. Aku lagi sholat. Apa modal sholat? Menutup aurat, menghadap kiblat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesainya. Apalagi puasa. Ada modal musuh itu dan ibu. Awak lah buat modal. Poma babuku nekal mak. Gendang modal ya. Poma sahur nekal mak. Gendang modal ya. Seharusnya bulan puasa itu ibu, dengan kita berpuasa Ramadan, kebutuhan kita seharusnya lebih hemat. Di bulan haram pengeluaran kita sebulan umpamanya 2 juta 500. Di dalam bulan Ramadan itu 1 juta 500. Kenapa demikian? Karena kita berpuasa. Ternyata kenyataannya di lapangan bukan seperti itu. Bulan halal atau harian di luar Ramadan sebulan 2 juta 500. Dalam bulan Ramadan sampai 7 juta. Banyak pengeluaran ini. Kenapa? Karena kita berpuasa menurut kehendak nafsu. Aku nekal mak. Kalau soal lemak, lemak, itu adalah persoalan nafsu. Jadi ibu-ibu jemaah subuh yang kami muliakan, puasa membentuk orang menjadi takwa. Taat awak kepada Allah, cinta kita dengan Islam, ya. Jangan cinta kita, taat kita kepada Allah dalam bulan Ramadan semata, tidak. Month of training. Ramadan itu disebut sebagai bulan pendidik, bulan latihan. Hasilnya dilihat luar Ramadan. Abu ibu buka rajin ke masjid itu tidak. Abu rajin sembiang itu tidak. Abu ibu buka
menggerakkan majelis taklim, tidak. Majelis taklim itu ibu-ibu, itu bagian dari taman-taman surga. Berdiam diri saja di rumah Allah, kita tidak sholat umpamanya, atau kita tidak baca Al-Quran, berdiam diri saja dengan niat i'tikaf kepada Allah, berpahala. Apalagi awak datang ke masjid, pergi sholat berjamaah, pergi menjalinkan silaturahim, pergi membaca tadarus Quran, pergi mendengarkan ceramah. Ya. Makanya kepada malaikat Jibril Allah katakan, ya Jibril, carilah di bumi bagian dari taman-taman surga, Raudatul Jannah, cari. Maka malaikat Jibril mencari, dari cari, ada temu ada. Kembali kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang duduk di dalam sebuah majlis memahami ayat Al-Quran itu merupakan taman-taman surga. Ibu-ibu mau masuk surga, kamu masuk surga, masuklah ke dalam taman-taman surganya, Bu. Bermajelis taklim kita untuk menegakkan syariat, untuk syiarnya Islam, Bu. Ika tidak model-model bandak mangah, Bu. Tahu bandak mangah, Bu. Baiklah kamu ke masjid nih, kami menolak ke pelata, kami duduk. Kami nak berbujiang-bujiang, nak berbuyak-buyak. Lewat kecil kamu ni yang buang tu, aku salah. Baru 5 bulan baru memang tak lelaki cucu anak kamu punya. Jawab yang kapan nak tahu zaman kini alat canggih super. Jadi semakin tua kita ibu makin mendekat diri kepada Allah. Makin tua kita makin sujud. Ika makin tua duduk lempau ni. Duduk tua-tua makin lagi. Semakin tua semakin menjadi kelapa muda kupas-kupasin. Kelapa tua tinggal bantoknya. Selagi muda puas-puasin. Semakin tua tinggal bongkoknya. Dan kalau ingin bentuknya lagi. Nah, kami menghimbau kepada seluruh jamaah subuh, ya, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah. Ittaqullahi summa kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahsibu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan membuka pintu keluar dari persoalan hidup yang ia hadapi, akan mempermudahkan urusan kita, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ya, Bu. Sampai pagi Bu lah, Bu. Ini Bu kecil lah. Lah sampai pagi. Bersambung panjang. Kamu jamin panjang kan? Kamu ceramah nggak bagi bahan tak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan ete, bertanya ete. Namu atau nyutinnya? Oh tuh, ama tahu ngetek lah tuh. Jadi ngecek ada sampai kadang tidak. Nah, jadi kita sholat awak lah tuh. Kadang sembiangkan di kerja, kadang tertinggal. Pemajib pun sembiangkan tertinggal apa itu? Hah? Awak demam, awak takut. Kamu itu kalau ibu-ibu banyak sedia tinggal
Ibu tamu istimewa bulanan kadang-kadang, apalagi pada masa usia subur, sholat tinggal. Bagaimana menjemputnya? Apakah sholat 5 waktu sehari semalam itu mesti harus diqadha, diganti sholat yang tinggal itu pada waktu atau hari yang lain? Jawabannya tidak. Tidak. Karena kecil Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dalam keadaan berhaid, datang bulan, lalu kami diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mengqadhakan puasa, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadhakan sholat. Kalau tiga atau doa, Shadaqallahul azim, goodbye, selamat tinggal. Kalau sholat sudah, tapi perlu kita beritahu. Ya. Bagaimana cara kita memberitahu? Kalau selain daripada haid dan nifas, sholat itu tidak boleh tinggal. Bagaimana caranya? Tentu ada rukhsah, ada keringanan yang diberikan syariat. Kalau tidak bisa sholat berdiri, duduk. Kalau tidak bisa duduk, berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, dengan isyarat. Tak rukuk lagi, tak sujud lagi, tak bujur ya, nya mengingat Allah, masih tak kena bacaan sholat. Kalau tidak mampu dengan isyarat, dijemput orang siap, suruhnya sembiang. Cuma yuk sembiang tu bacaannya, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa usilha bil ma'i wasaljiha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min zawjiha wa qiha fisnatal qabri wa azabannar. Kalau menghitung sembilan, Ibu, berarti lah dibukui dengan kain putih. Makanya orang kalau ada telur sembiang, dak sembiang asebut awe orang saumat mayat berjalan. Jangan orang saumat mayat berjalan. Iko sajalah cara kita bagi subuh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat awak. Bulan Ramadan kini betul-betul awak berbekas. Setelah Ramadan nanti ibu-ibu taat ke masjid untuk beribadah. Demikian, terima kasih atas kebersamaan kita. Kalau ada salah dan kurangnya kami mohon maaf, ataupun kalau ada kalimat kata yang tidak berkenan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum